Halo, perkenalkan nama saya Betsendi Panokdadiri dengan NIM 08051282126079 dari kelas C angkatan 2001 praktikan fotogrametri tahun 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi 3 pada praktikum fotogrametri yang telah dilakukan pada minggu lalu. Langsung saja, fotogrametri merupakan suatu seni, pengetahuan, dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan, serta pengukuran dan interpretasi citra atau bisa dibilang rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Nah, seiring berkembangnya ilmu teknologi, teknik fotogrametri ini terus berkembang, mulai dari fotogrametri analog, fotogrametri analitik, hingga fotogrametri digital yang paling sering digunakan pada saat ini. Nah, untuk penerbangan dan pengambilan foto menggunakan UAV atau drone, itu bisa digunakan untuk memetakan suatu daerah. Nah, biasanya itu disebut dengan fotogrametri. Fotogrametri ini memungkinkan untuk rekonstruksi tiga dimensi dengan karakterisasi substrat yang lebih rinci dan pada skala yang lebih besar dari lanskap terkaitnya fotogrametri, terutama digunakan di lingkungan air jernih untuk menggambarkan struktur terumbu karang. Nah, UAV atau drone sendiri, menurut Wollner dan Wagner tahun 2019, UAV ini dapat melakukan penerbangan ketinggian yang rendah yang memungkinkan sensor untuk mengamati tanah dan mengumpulkan data resolusi tinggi dengan biaya operasional yang kompetitif dalam hal ekonomis dan hasil yang dikeluarkan. Adapun yang kami pelajari yaitu cara-cara penerbangan drone, di mana untuk penerbangan drone itu ada pra penerbangan, lepas landas dan pendaratan, selama penerbangan dan setelah penerbangan. Untuk pra penerbangan sendiri sudah tertampil pada slide cara-caranya. Pertama-tama kita harus memastikan baterai dalam posisi penuh. Apabila baterai tidak dalam posisi penuh, em, proses pada saat perekaman nanti akan terganggu. Yang kedua itu terpasang baterai dan keempat baling-balingnya. Sesuai dengan jenis drone-nya, berapa baling-balingnya, kita harus memasang baling-balingnya terlebih dahulu dan baterainya supaya daya angkat dari drone itu tidak terganggu nanti. Nah, yang ketiga itu melepaskan cover kamera gimbal. Lalu kita posisikan drone di tempat yang luas dan tidak terhalang. Kemudian sambungkan remote control ke perangkat. Untuk penerbangan drone sendiri itu ada remote controlnya. Jadi kayak harus dihubungkan dulu, baru baru diterbangkan drone-nya. Lalu kemudian hidupkan drone dengan menekan tombol power, tekan dan tahan tombol sampai bunyi. Nanti ada misalnya ini misalnya misalnya ini drone-nya, lalu tekan lama, nanti sticknya itu tekan lama, lalu nanti sampai ada suara suara bunyi dari remote controlnya. Kemudian untuk lepas landas dan pendaratan ada juga langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu lakukan arming drone dengan cara menarik stick kiri dan stick kanan ke arah bawah dalam hingga membentuk huruf V. Huruf V begini. Kalau enggak, yang begini juga nggak apa-apa. V ke bawah. Nah, yang kedua itu naikkan drone dengan cara mendorong ke atas stick kiri. Yang ketiga itu untuk mendaratkan drone, arahkan drone pada ketinggian 30 cm di atas tempat pendaratan, lalu tahan ke bawah hingga drone masuk ke mode landing.
Nah, ini ini dia stick kiri untuk menaikkan drone-nya. Ini dia stick kiri tadi. Nah, untuk selama penerbangan, stick kiri digunakan untuk throttle dan roll. Roll adalah pergerakan quadcopter ke samping, dan throttle adalah menggerakkan multirotor naik turun. Nah, ini adalah throttle-nya, di mana ini nanti digunakan untuk naik, dan ini turun, bagian ke bawah turun. Dan ini untuk roll-nya. Roll-nya itu bisa, eh, drone itu bisa miring gini. Nanti dia mau misalnya ke kiri ini drone-nya, dia jadi kayak gini. Nggak miring begini, tapi begini. Miring. Nah, lalu ada juga pada saat penerbangan itu ada stick kanan juga. Nah, untuk stick kanan ini di bagian kanan digunakan untuk yaw dan pitch, di mana pitch adalah pergerakan maju mundur untuk quadcopter, dan jika Anda menekan stick kanan ke atas atau bawah, maka drone akan bergerak maju mundur. Dan yaw adalah berputarnya multirotor kiri dan kanan. Nah, untuk setelah penerbangan nanti, ini dilakukan setelah selesai proses penggunaan drone, di mana pertama-tama kita tekan tombol power, tekan 2 kali dan tahan tombol sampai lampu pada baterai mati. Yang kedua itu lepaskan kembali baterai, dan keempat baling-baling. Yang ketiga itu pasang kembali cover kamera pada gimbal. Lalu apabila baterai drone tidak dalam kondisi panas, charger baterai sampai full dengan tidak ditinggal saat pengisian baterai dan tidak di lingkungan yang panas. Kemudian yang terakhir itu kembalikan drone beserta perlengkapannya ke tempat semula atau box drone. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.